Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum ta'lim, tadhakkur tadhkir wal naf'u wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang kita masuk ke bab al-hajj. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hajj, haji. Wa ammal hajj, dan adapun haji, fa huwa khamisu arkanil Islam. Haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Al-hajj lughatan al-qasdu. Jadi haji secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu, artinya tujuan atau maksud. Wa syar'an, dan secara istilah, qasdu baitillahil haram li ada'in nusuk ail ibadah, yaitu bermaksud atau bertujuan ke rumah Allah, yaitu Ka'bah al-Haram. Al-Haram itu artinya suci, untuk menunaikan manasik atau ibadah. Makanya kalau ada bulan haram, itu artinya bulan suci. Jadi haram itu bukan selalu artinya terlarang, tapi haram bisa artinya kebalikannya, suci. Makanya Masjid Al-Haramain, dua masjid suci. Nah, itu artinya. Wa huwa fardun ala kulli muslimin, dan haji itu adalah hukumnya fardhu atas setiap muslim. Mukallafin yang mukallaf, hurrin yang merdeka. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, annahu afdalu minaz zakah, bahwa haji itu lebih utama daripada zakat. Listimalihi alal mali wal badani, karena haji itu mengarah kepada pengorbanan harta dan badan. Nah, itu. Dan syaratnya, farduhnya itu bagi orang muslim yang mukallaf. Yang mukallaf itu berarti dia itu harus balik dan berakal. Terus sampai dakwah kepadanya, yang kemarin sudah saya jelaskan tentang syarat-syarat mukallaf itu. Wa kadzal umrah, dan begitu juga dengan umrah. Fil umrih marratan, juga wajib hukumnya dalam seumur hidup itu sekali. Nah, itu. Wa hukmul haji fardhu ainin bil ijma', sedangkan haji itu hukumnya adalah fardhu ain berdasarkan kesepakatan ulama. Wa hukmul umrah fardhu ainin fi madhhab Syafi'i, begitu juga dengan umrah, bukan sunnah. Dalam mazhab Syafi'i juga hukumnya wajib. Haji itu wajib, umrah juga wajib, seumur hidup sekali. Nah, ini sunnah. Nah, makanya ulama mengatakan, kalau misalnya belum sempat haji, apakah boleh umrah? Karena sama-sama wajib, apalagi terkendala dengan kuota ya, sama waktu, yang butuh waktu, maka boleh umrah terlebih dahulu. Kenapa? Karena Nabi pernah umrah 3 kali sebelum haji. Tetapi yang mengatakan sunnah, nah, karena sebagian lagi ini disebutkan di syarahnya, wakilah annaha sunnatun muakkadatun, bahwa umrah itu adalah sunnah muakkadah, nggak boleh mendahulukan sunnah sebelum haji. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena sama-sama wajib, maka boleh. Ya, wajib, jadi bukan sunnah. Ini sunnah, ini bukan. Baru yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya hukumnya wajib.
Wes jelas? Bi syartil istita'ah, tapi kewajiban itu dengan syarat mampu. Kalau tidak mampu, enggak wajib. Kita enggak mampu ya enggak wajib. Wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi, yaitu dia itu memiliki hal-hal yang diperlukan baginya di dalam perjalanan ilal haji, untuk berhaji, zihaban wa iyaban, pulang perginya dan pulangnya dia punya itu. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan juga nafkahnya orang yang wajib nafkah kepadanya sampai kembalinya. Jadi yang di rumah itu jangan pas ditinggal, ya, juga tercukupi nafkahnya. Bukan cuma wah mampu berangkat tapi yang di belakang nggak dikasih nafkah, akhirnya ya melarat. Jadi jangan meninggalkan keluarga untuk melakukan kewajiban tetapi tidak menyiapkan nafkah untuk mereka. Makanya harus disiapkan. Wah, ini kan jalan Allah, nanti Allah yang memberikan rezeki. Ya enggak bisa gitu. Allah memberikan rezeki ya lewat perantara, enggak langsung jatuh dari atas langit. Ya kecuali ya memang kayak Siti Maryam, langsung pas makanan ada di hadapannya. Itu beda itu. Siti Maryam itu nabi apa bukan? Bukan, karena nabi itu syaratnya laki-laki. Kalau perempuan ya pasti bukan nabi. Bisa wali Allah. Kayak Rabi'atul Adawiyah itu wali. Siti Maryam berarti wali. Dan juga syarat nabi itu tidak sampai memiliki penyakit yang menjijikkan. Sampai keluar ulat-ulat yang kemarin disampaikan itu cerita palsu itu. Ya, yang kemarin ikut tahu tentang Nabi Ayub yang sampai ininya. Jadi Nabi itu tidak sampai mempunyai penyakit yang menjijikkan. Itu disebutkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada Nabi Ayub punya ulat, pas sholat diletakkan, habis sholat di itu, sampai orang-orang menjauhi, tidak sampai seperti itu. Memang punya penyakit kulit, tetapi tidak sampai menjijikkan yang sampai dijauhi orang-orang. Itu yang harus dipegang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa a'malul haji, amalan ibadah haji, salah satu asya, yaitu dibagi menjadi 3 hal. Arkanun, ada rukun, wa wajibatun, dan wajib, wa sunanun, dan sunnah. Jadi kalau haji itu ada rukun, ada wajib, dibedakan. Kalau di dalam amalan lain rukun sama wajib ya sama, tapi kalau haji beda. Fal arkanu khamsatun, rukun-rukun haji itu ada 5. Al ihramu, ihram, wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Yang dimaksud dengan berihram itu niat memasuki ibadah haji atau umrah. Dikatakan di dalam syarat-syarahnya wa tajibun niyah bil qalbi. Wajib niatnya itu dengan hati. Wa yustahabbu talaffudzu bil lisan, dan disunnahkan untuk melafalkan dengan lisan. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalik, dan disunnahkan bersamaan dengan niat itu mengucapkan nawaitul hajjah awil umratah, aku niat menunaikan haji atau aku berniat untuk umrah. Wa ahramtu bihillah, wa ahramtu bihi, dan aku berihram dengannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi diucapkan ketika haji dan umrah. Betul Bang Wahid kemarin atau enggak niat, jangan-jangan niat ziarah tok. Betul Pak Arif, diucapkan. Di mana itu mengucapkannya? Nah, di Jeddah. Tergantung mikotnya. Pak Arif pakai mikot apa? Bir Ali. Pak Arif, mikotnya apa? Di Bir Ali. Bir Ali. Dulu soalnya. Dia ke Madinah dulu. Yang Pak Muhid langsung Mekah. Takutnya lupa nggak niatnya cuma jalan-jalan ke Palestina. Jangan lupa.
Nah, nanti yang berpengalaman bercerita 1 menit 1 menit. Wala yasihul ihram bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah niat ihram untuk melaksanakan haji kecuali di bulan-bulan haji. Nah, misalkan di bulan yang lain Rabiul Awwal apa aja, Syawal ya kan ya. Terus wa Dzulqa'dah wa asyru Dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar. Itu. Jadi yang boleh melaksanakannya yaitu di bulan haji. Apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari di awal Dzulhijjah. Kalau selain bulan itu berniat berangkat haji nggak bisa. Kalau umroh boleh. Selain bulan ini apa misalnya? Sya'ban, Dzulqa'dah, apa lagi? Februari. Pokoknya selain ini ya tidak bisa. Kalau kecuali umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau haji dalam setahun itu hanya bisa dilakukan ya sekali di waktu itu. Tapi kalau umroh tiap bulan itu bisa. Itu bedanya. Bahkan dalam satu berangkat ke sana bisa umroh berkali-kali. Nah, Pak Muhid umrohnya berapa kali? 2 kali. Nah, 2 kali. Pak Arif? 3. Langsung umroh, langsung ditanya, sudah umroh berapa kali? 3. Padahal berangkatnya sekali. Wa baqiyal arkan, dan rukun-rukun lainnya al-wukuf bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, tawaf ifadah, was sa'yu, dan sa'i, wal halqu, dan mencukur habis rambut, awit taksir, atau memotong sebagian dari rambut. Wa arkanul umrah, sedangkan rukun-rukun umrah hiya arkanul haji, yaitu sama dengan rukun-rukun haji, illal wukuf, kecuali wukuf, falaisa minha, maka tidak ada wukuf ketika umrah. Wa yajibul littawaf, dan wajib bagi orang yang ingin melakukan tawaf, satrul aurati, orang yang bertawaf itu harus menutup aurat. Wa taharatu minal hadatsain, harus suci dari 2 hadas, hadas kecil atau hadas besar. Wa minan najasati, juga suci dari najis. Wa ayyakuna sab'a taufatin, dan hendaknya dia itu tawaf sebanyak 7 putaran. Fil masjid, di masjid itu. Wal baitu, dan Ka'bah, an yasarihi, berada di sebelah kirinya, wa huwa kharijun anhu, dan ia berada di luar Ka'bah, bukan tawaf di dalam Ka'bah Pak Muhid. Masuk ke dalam nanti enggak kebalik Pak Muhid. Jadi Ka'bah itu ada di sebelah kirinya. Gimana kalau misalnya Ka'bah ada di sebelah kanan, muternya berlawanan misalnya. Melawan arus Indonesia biar beda. Biar viral. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan wajib dia itu melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Wa ba'da tawaf, dilakukan setelah tawaf. Wa ayyabda'a bis safa'i, dan dia memulai dengan safa. Wa yakhtima bil marwati, dan mengakhiri dengan marwah. Safa marwah, safa marwah, sebanyak 7 kali, dan akhirnya berakhir di marwah. Itu wajibatul haji, sedangkan wajibnya haji diantaranya adalah al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Ya kayak tadi Pak Arif, tadi miqatnya apa Pak Arif namanya? Berali. Kalau Pak Muhid Jeddah, namanya apa? Bandara. Miqatnya bandara gitu. Jeddah itu artinya nenek, jaddatun, nenek. Berarti tempatnya Hawa. Apa benar ada makamnya Siti Hawa di situ? Di Jeddah. Ini sudah, nanti cari. Wal mabitu bi Musdalifatah lailatan nahar, dan mabit atau bermalam di
Musdalifah malam Idul Adha. Wal mabitu layaliyat tasyrik bimina, dan mabit di Mina di malam-malam tasyrik. War ramyu, dan melempar jumrah. Wa tawaful wada, dan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, pamit. Nah, itu. Wa ammas sunanu. Kamu sudah haji belum? Belum. Berarti belum pernah berarti apa? Wukuf di Arafah belum berarti ya? Hah? Apa wukuf? Saya tak wukuf sendiri. Biar viral. Wa ammas sunanu, sedangkan sunnah-sunnah, fakullu ma siwal arkan, yaitu semuanya kecuali yang disebut dari rukun-rukun, wal wajibat, dan kecuali yang disebut dari wajib-wajib tadi. Pokoknya yang selain disebut yang tadi itu sunnah. Faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yasih hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi, dan tidak lepas tanggung jawabnya dari ihramnya, hatta ya'tiya bihi, sampai dia itu menjalankan. Wala yajburuhu damun wala ghairihi, dan tidak menambal kekurangannya rukun itu denda. Jadi nggak bisa pakai denda kalau rukun. Kalau rukun ditinggal berarti nggak sah hajinya. Wa salasun minal arkani, dan terdapat 3 rukun, la tafutuhu mada mahayyan, yang tidak hilang kesempatan bagi seorang untuk melaksanakan selagi dia masih hidup. Wahiyya at-tawaf, yaitu dia tawaf, as-sa'yu, sa'i, wal halquh, dan menyukur rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibat. Nah, tadi kan kalau rukun, kalau meninggalkan rukun tidak sah ya. Bagaimana kalau meninggalkan kewajiban, wajib? Sahha hajjuhu, sah hajinya. Walazimahu damun, tetapi dia itu wajib membayar dam. Wa alaihi ismun, tetapi atasnya juga dosa. Illam yu'dzar, apabila dia tidak ada uzur meninggalkan wajib-wajib tadi yang disebutkan. Wa man taraka syai'an minas sunani, sedangkan orang yang meninggalkan sunnah-sunnah, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya, walakin tafutuhul fadilah, tetapi dia itu meninggalkan fadilah, keutamaan-keutamaan. Kalau sunnah-sunnah nggak pengaruh, nggak perlu bayar dam. Juga tidak berpengaruh kepada keabsahannya. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dan haram menutup kepala bagi laki-laki. Wa wajhil mar'ati, dan juga haram menutup bagi perempuan wajahnya pakai cadar. Ya, al-muhrimaini, yang sedang berihram keduanya. Nah, muhrim itu artinya ihram. Bukan muhrim, salah ya. Yang benar bukan mahram. Bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Au ba'dihima, walaupun sebagian. Wa izalatuz zufri wasya'ri, begitu juga haram mengunting kuku dan juga rambut. Wa dahnu sya'rir ra'si, dan juga memberi minyak pada kepala, di rambut kepala. Wal lihyati, juga di jenggot. Wa tatayyubu jami'il badani, dan juga haram memakai minyak wangi di semua badan. Wa yahrumu aqdun nikah, yang haram lagi adalah dilarang melakukan akad nikah. Wal jima', juga melakukan pernikahan. Wa muqaddimatuhu, dan juga melakukan muqaddimahnya, permulaan jima, pemanasannya itu juga haram. Wa itlafu kulli hayawanin, dan juga haram membunuh atau berburu binatang berriyin, binatang darat, wahsyiyin, atau binatang liar dan binatang liar, makulin, yang halal dimakan. Wal mar'atu karrojul, sedangkan perempuan itu juga sama, yang diharamkan itu seperti yang laki-laki, fil muharramat, dalam hal-hal keharuman. Wallahu a'lam bishawab. Akan masuk ke bab
menjaga hati dari maksiat ini yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ini sekarang 1 menit dari Pak Muhid memberikan sambutan dan Pak Arif sambutan. Oh kok sambutan? Pengalaman, cerita. Oh, ya apa ceritain? Ceritanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa? Mulai dari mana? Sebenarnya saya ini pengalaman sudah sangat agak lama ya. Sudah pengen lagi tapi kok nggak kewujud. Tapi semoga kita semua kewujud dan kita bisa ziarah Nabi SAW. Pertama umroh itu saya sebenarnya ke Madinah dulu. Itu yang saya senang. Karena Madinah itu kotanya adem, nggak ngeten Pak, enten AC ini, tapi kita kayak berkeringat, kayak capek jalan mlaku ado, tapi ternyata kita itu nggak berkeringat. Jadi nggak tahu ya hawa seperti suhu seberapa derajat, cuman nggak ada keringat yang bikin bau gitu loh. Kita kumpul. Jadi kalau kita lari mungkin itu berkeringat teman waktu umroh mungkin ya. Cuman kalau sehari-harinya enggak. Jadi datang ke di Madinah itu perkampungannya juga sama-sama kayak di kampung Arab gitu, mungkin sama, tapi nggak ada namanya kayak di sini tuh yang gemerlap lampu-lampu gedung-gedung itu jarang ya. Mungkin yang di foto atau yang dan jenengan tahu dari media sosial mungkin kan seperti itu ya Madinah. Cuman kalau suasananya kan yang nggak bisa dirasakan. Nah di situ suasananya karena di Madinah, di tempatnya Rasulullah, di situ sebagian besar kampungnya kayak kampung masjid ngeten ya, kayak kita kumpul setiap pagi gini enaknya. Terus sampai di sana di Madinah, kemudian selama 3 hari dekat pasar kebetulan tempat saya itu, jadi pintu nomor 17 kalau nanti di sana. Dan itu setelah 3 hari di sana pindah ke Mekah. Jalan jauh sekitar 8 jam menuju Mekah, 5 jam 8 jam. Ada yang 6 jam, tergantung bisnya cepat apa enggak. Di situ jalannya lurus lempeng, mobil sedikit, bagus-bagus tapi sedikit. Menuju ke Mekah, nyampe di Mekah itu baru banyak mobil. Kalau di Madinah akeh bis, soalnya akeh bis itu orang yang ziarah mungkin ke makam ke Baqi atau ke makamnya Rasulullah atau ke Nabawi. Cuman tempatnya banyak mobilnya yang di Mekah, mobilnya bagus-bagus kayak tebing nonton. Jadi kalau di sini mungkin kayak di Semarang, atau mungkin kalau ke suasananya kayak kalau ke tol di arah Malang itu yang tebing-tebing itu kayak gitu di Mekah. Jadi itu ya kayak tebing-tebing ngono Pak, tapi tebing dibikin rumah. Dibikin rumah-rumah gitu. Jadi anggap dibayangno ngoten mawon nggih. Itu terus ada kayak apa terowongan-terowongan gitu ya kayak di Jakarta misalnya pernah ke itu. Dari situ mulai umroh di sana. Jalanan kalau ke Ka'bah itu kebetulan saya cuma sekitar 200 meter. Dan mumpung di sana jenengan misalnya bisa ke sana itu diusahakan bisa setiap hari itu berangkat, misalnya pengen di sana tuh nggak ada Pak sunat apa namanya Tahiyatul Masjid ya, tawaf itu Pak, tawaf itu kalau bisa jenengan, apalagi di Madinah ada Raudhah ya, disempat-sempatkan. Semoga kalau di Mekah juga ada Ka'bah. Kadang-kadang tiang pengalaman sing gak iso ndelok Ka'bah kon enten nah. Wah ke Ka'bah iki ya opo ono sing gak ketok, kadang-kadang ngoten. Ono sing waduh kok aku di kono kok kayak dianggap kayak hewan, macam-macam Pak. Karena di Mekah itu kota yang haram, kota yang suci, kota sing ketoke mistis no, aslinya ya enggak Pak. Kita banyak berdoa insyaallah ya mudah dijabah di sana. Sekian mungkin. Waduh iya makan enak kok IP memang lawan enggak, insyaallah jenengan ahli ibadah ngeten lancar insyaallah. Penting banyak sholawat, banyak berdoa. Yang banyak di sana kan labbaik Muhammad labbaik gitu ya, banyak berdoa. Nggih sampun, Pak monggo. Tidak berdiri Pak Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sini. Pengalaman saya waktu di Mekah, kita umrah itu kan startnya kan dari Mekah. Jadi kita ambil mikot di terminal Jeddah, ambil niat di sana, sama sholat
niat umroh di Jeddah itu. Kemudian perjalanan ke mana ini, ke Mekahnya itu pakai bis selama 4 jam. Ya, kita langsung masuk hotel sebentar, kemudian melakukan ibadah umroh. Jadi kita awali tawaf dulu, mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Setelah itu sa'i, kita mulai dari Bukit Sofa ke Marwah, ya. Nah, dari sa'i itu kita dapat melihat bahwa dulunya itu Ibu Siti Hajar itu lari-lari kecil itu ada apanya, sejarahnya terlihat gitu loh. Jadi waktu itu bahwa Nabi Ismail lari-lari itu kelihatan ada batu di sana itu. Cuman suasananya benar Pak Arif itu, Mekah itu kan perbukitan, bukit batu itu. Jadi ada rumah-rumah itu di atas bukit sana itu. Saya juga bingung. Kalau di Surabaya kan pakai bangun rumah itu kan pakai paku bumi ya, untuk gedung-gedungnya. Di sana ndak tahu itu, nggak mungkin kalau pakai paku bumi, soalnya batu keras. Tapi kok nggak ada yang retak apapun itu di sana itu. Dan suasananya di Mekah itu kayak sudah di kota metropolis. Jadi bukan kayak kayak pedesaan tuh enggak, mereka sudah mewah gitu. Jadi waktu penginapan di hotel kayaknya gitu ya, bahwa ini sudah supermarket mewah gitu. Atas baru hotel, itu pun di depan Masjidil Haram itu. Di sana. Jadi saya dulu berpikiran, waduh, nanti ketemu istilahnya zaman dahulu gitu. Enggak, ternyata modern di sana itu. Iya. Saya dulu berpikiran gitu, mungkin sebelah nanti ada onta atau di sana enggak gitu. Bahwa itu supermarket mewah gitu, supermarket atas hotel, kemanapun terus di mana itu, saya yang takjub itu pertama kali melihat Ka'bah gitu, gede Ka'bahnya itu, terus punya nilai istilahnya itu mistis tersendiri gitu di sana. Bangunan segitu gedenya itu istilahnya isinya kan bentuknya kan dari tembok batu itu. Tapi orang di sana itu ada yang megang, ada yang megangin kainnya, ada yang nangis atau apapun itu. Makanya ada getaran itu waktu tangan kita megang kain Ka'bahnya itu, ada getaran itu di sana itu. Nggak tahu nilai apa gitu. Di sana. Yaitu kita 4 hari kalau nggak salah, 4 hari 3 malam di Mekah, kemudian ke Madinah. Memang Madinah benar Pak Arif, suasananya itu panas tapi dingin gitu. Jadi hawanya itu panas gitu. Enggak, hawanya panas, cuma udaranya itu sejuk di sana itu. Saya di sana pagi itu 8 derajat itu di sana itu. Dingin sekali itu di sana. Dan juga di Madinah itu bukan kayak pedesaan, kota metropolis di sana itu. Memang gedungnya enggak setinggi di Mekah, cuma di sana rata-rata lebih modern daripada Mekah itu. Tertata rapi kotanya itu. Ada jembatan penyeberangan untuk orang itu
dibawa anu pakai AC. Jadi ada jembatan, setiap anu itu ada jembatan penyeberangan orang. Nanti terus ada liftnya, ada AC-nya di sana itu. Dan juga pentataan kotanya itu rapi gitu. Di Madinah itu. Ada mobil, cuma benar Pak Arif itu banyak bis di sana. Banyak bis. Iya, cuma kebanyakan bis di sana daripada anu. Kemudian di sana itu tidak ada pengemis. Tidak ada pengemis, kebanyakan orang-orang malah ngasih gitu. Kita di jalan gitu dikasih kurma, dikasih minuman gitu. Enggak semua. Enggak ada pengemis di sana, malah kita yang dikasih di sana. Itu. Jadi saya kira apa ya, kesimpulan saya itu waktu kita jalanin ibadah itu ada rasa apa ya, enak gitu di sana. Makanya kita punya keinginan untuk balik lagi kalau bisa gitu. Saya kira juga saya ingin bapak-bapak teman-teman ini juga bisa ke sana melakukan ibadah umroh ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum.